Halo netizen, kembali lagi dengan kita di Vlogcast Telkom University Jakarta dalam segmen Dari Prodi Turun ke Hati. Nah, oke. Sebelumnya kita kan udah pernah ngebahas di Prodi Teknik Telekomunikasi sama Sistem Informasi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas Desain Komunikasi Visual. Halo netizen, di sini gua Muhammad Salahuddin Al-Hafiz. Teman-teman gua manggil gua sih Hafiz. Dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2023. Di sini gua nggak sendirian, bareng temen gue yaitu. Halo netizen. Oke, di sini nama gua Ragam Buana Swandi, biasa dipanggil Agam. Gue juga dari Desain Komunikasi Visual angkatan tahun 2023. Oke, di sini kita kedatangan tamu dari salah satu dosen Telkom University Jakarta, yaitu Pak Bima. Halo Pak Bima. Oke Pak, di sini Bapak boleh perkenalan dulu nama dari. Kamu nggak kenal saya? Bukan gitu Pak, bukan gitu. Kali ini untuk penonton, Pak. Para penonton. Oke, nama saya Bima, panggil aja Pak Bima. Saya dari dosen Desain Komunikasi Visual. Kita dulu belajar apa ya? Fotografi ya? Fotografi sama nirmana apa? Rupa dasar. Rupa dasar. Nah, saya ngajar itu, guys. Oke, kita main apa nih sekarang? Nggak main kita Pak. Nggak Kita main. bakalan fokus. Di sini Ngobrol kita kita bakal ngobrol santai menanya-nanya aja. ke Bapak. Oke, Iya, kita mau ngobrol ngobrol santai. santai aja. Dah, saya siap kalian tanyain. Oke. Silahkan. Bring it on. Wih. Jadi gini Pak, Aha. pasti kan sebelum Bapak jadi dosen nih, pasti ada jeda antara jadi mahasiswa sama ke dosen. Oke, Nah ya. itu kira-kira apa sih Pak pengalaman Bapak di sela itu? Di sela antara setelah jadi mahasiswa kemudian ke dunia kerja berarti ya. Betul. Berarti di pengalaman sebelum jadi dosen. Jadi guys, pada saat setelah kuliah saya itu sebenarnya langsung memutuskan untuk menjadi dosen. Oh. Sebenarnya. Namun pada perjalanannya saya sadar untuk jadi seorang dosen itu nggak cuma dibutuhkan kemampuan untuk bisa ngajar doang, tetapi kita juga harus dibekali dengan kemampuan atau pengetahuan bagaimana industri itu bekerja, sehingga nanti saya bisa mengarahkan teman-teman untuk bisa thriving di dunia industri. Nah, pada akhirnya sebelum saya menjadi dosen dan saya saat berbarengan ya kayak berselissipan gitu, saya menempuh pendidikan S2 saya saat itu menjadi freelance designer. Wah. Nah, tetapi freelance designernya itu nggak semua job diambil. Saya hanya fokus mengambil bagaimana cara membranding UMKM. Kalian tahu nggak UMKM? Tahu Pak? Nah, UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, di situ saya membranding mereka, bagaimana mereka bisa beradaptasi, kemudian mereka bisa survive di industri mereka. Nah ini saya pada saat itu juga punya semacam keyakinan bahwa mereka ini patut untuk dibantu. Karena apa? Karena industri pada saat itu UMKM ini pada saat muncul di awal itu mereka tidak serta-merta mempunyai modal yang gede. Mereka pasti mempunyai kapital yang kecil, kemudian mereka juga belum terlalu mengenal bagaimana industrinya jika dibandingkan dengan brand-brand yang besar lainnya. Nah, pada saat itu saya banyak mengerjakan proyek-proyek pro bono. Pro bono itu gratis, jadi saya memang niatnya ngebantu mereka, tetapi hal itu saya barengi dengan saya juga ngerjain brand-brand yang udah survive sebelumnya. Jadi saya tetap dapat pendapatan, tapi saya juga ngebantu UMKM yang masih kecil. Gitu. Jadi kenapa saya memilih sebagai freelance designer? Karena freelance designer itu adalah pekerjaan yang berdarah-darah, guys. Oh iya. Iya. Kenapa? Oh iya. Karena pertama, kalian harus cari klien sendiri, Iya. ya kan? Oh iya. Kalian juga harus bisa membawa diri kalian sehingga kalian bisa disewa jasanya. Jadi nggak sekedar bagaimana
udah ngerjain desain terus udah, tapi enggak, tapi kan harus bisa mempresent desain kalian gimana, bagaimana bisa memberikan edukasi ke UMKM-nya pada saat itu. Ini case-nya UMKM ya, memberikan edukasi bagaimana mereka bisa thriving di industri, bagaimana mereka bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Nah itu adalah pekerjaan yang semacam one man show, mulai dari bikin brief itu kalian sendiri, cari klien, terus habis itu finalisasi desain, sampai pada akhirnya nanti ketika ada barang-barang yang perlu dicetak. Contoh seperti apa tuh Pak? Contoh dari barang-barangnya itu? Misalkan kalian diminta untuk mendesain kemasan. Nah, desain kemasannya itu nggak berhenti di digital, guys. Tapi Ya sampai beneran ke pabriknya, kalian testing itu sudah sesuai belum sama permintaannya si kliennya atau belum? oh berarti itu bukan urusan si UMKM ya, Pak, itu urusan dari desainer sendiri. Nah, ini. Jadi gini guys, ketika kalian mendesain sesuatu, kalian harus memastikan desain itu akan bisa digunakan oleh si UMKM-nya, ya kan? Nah, bagaimana kalian bisa tahu kalau itu layak digunakan UMKM-nya kalau kalian nggak testing sendiri? Jadi, ketika kita mendesainkan untuk UMKM, kita itu nggak sekedar cuma ngedesain terus udah dikasihkan, tapi kita harus mendampingi dia sampai benar-benar paham. Kalian harus juga bisa ngasih tahu ke UMKM-nya bahwa ini loh standarnya yang bagus itu seperti ini. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak sekedar udah jualan aja, tapi mereka tahu bagaimana saya bisa berkembang, standar apa yang harus diterapkan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar mendesain, tapi bagaimana membranding sebuah UMKM itu agar bisa thriving di industri. Gitu guys. Kemana-mana ya jadinya. Ya lanjut. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Hah? saya mau nanya dikit Pak. Kenapa Boleh. Bapak lebih milih freelance dibanding kayak masuk agency atau yang lain-lain? Oke, ini kaitannya erat dengan bagaimana saya tumbuh di daerah. Karena gini, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu kita tidak menutup mata masih terpusat di Jakarta, ya kan? Ya. Jakarta itu menjadi sebuah pusat industri, bagaimana industri kreatif dari seluruh penjuru Indonesia akan mengerucut di Jakarta, baru bisa go internasional, ya kan? Betul. Nah, pada saat itu saya berpikiran bahwa saya belum berani ke Jakarta, sehingga saya lebih memilih kalau misalkan saya istilahnya apa ya? Kalian tahu istilah ngeyel nggak sih? Ngerti, Pak. Ngeyel itu keras kepala, ya, terlalu kekeh bahwa saya harus ada di agency di daerah. Pada saat itu saya di Jawa Timur, di Surabaya, di Sidoarjo. Nah, industri kreatif di Surabaya Sidoarjo itu bisa kita akui masih belum terlalu berkembang seperti yang di Jakarta. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan udahlah cukup saya magangnya aja di agency, tapi saya ketika sudah lulus freelance-nya sebagai kerjanya sebagai freelance designer. Berarti lebih ke nyoba-nyoba Pak ya? Iya. Karena apa? Karena ini pejangan buat kalian berdua dan semuanya nih ya. Karena kalau misalkan masih muda guys, abisin jatah gagalnya kalian. Karena kalau udah dewasa itu nggak ada kata buat gagal. Kalau masih gagal berarti kalian Belum deh Pak. gitu. Jadi coba dieksplor sebanyak mungkin mumpung statusnya masih mahasiswa, apalagi buat yang camaba ya, explore. Tuh. Yang mahasiswa itu kalian harus explore bagaimana cara membawa diri, bagaimana kalian nyoba hal-hal, tetapi positif. Ingat ya, gue dosen lu. Harus positif ya. Awas kalau nggak positif. Jadi harus positif, explore semuanya, tahu industrinya, tahu bagaimana caranya, tahu bagaimana membawa diri dan seterusnya. Jadi semuanya tentang eksplorasi. Nah, ada kaitannya juga kenapa saya ngambil freelance designer. Karena kalau agency saya akan selalu mengikuti apa kata bos saya. Oh iya benar. Ya kan? Ini ada project, kerjain. Udah, saya akan berhenti di situ. Tetapi kalau misalkan saya di freelance designer, saya bisa memilih nih project apa yang harus saya kerjakan untuk membuat diri saya lebih baik. Karena di agency kadang-kadang itu kita tidak bisa memilih produk atau job yang akan kita ambil. Iya. Ya kan? Yang kita terima yang kita kerjain. Nah, betul. Nah, saya tidak bisa memiliki keleluasaan pada saat itu. Saya berpikirnya seperti itu ya. Nah, akhirnya saya memutuskanlah jadi freelance designer. Terjawab nggak? Terjawab. Nah, oke. Lanjut. Lagi. Oke. Di sini kita nggak
pertanyaan DKV dulu nih. Kita bakal tanya yang di luar dari DKV. Kenapa milihnya tuh jadi dosen di Telkom University nggak di kampus-kampus lain? Pilihan Bapak kenapa di Telkom University? Oke. Boleh minum nggak sih aus? Boleh. boleh. Minum coy, minum. Telkom. Coba kita lihat dalamnya apa. Gimana Pak? Mantap. Apa itu Pak? Nggak tahu apa ini. Minuman rahasia dari Vlogcast Pak. Oke, minuman rahasia. Wah, kayaknya bikin strong. Tadi pertanyaannya apa? Ini kenapa? Oh iya, jadi pilih dosen Telkom. Telkom? Oke ya. Jadi kenapa saya pada akhirnya memilih Telkom? Jujur, pada saat awal saya mengajar, saya itu tidak serta-merta langsung daftar di Telkom University. Saya pada saat itu ngajar di salah satu kampus swasta di Bandung yang saat ini sudah berubah nama. Jadi tidak berubah nama menjadi universitas. Nah, pada saat itulah saya akhirnya tahu bahwa ketika kita memilih karir sebagai dosen, maka nama perguruan tinggi tempat kita mengajar itu akan sangat berperan penting terhadap perkembangan karir kita. Nah, salah satunya Telkom University ini itu menjadi salah satu pionir dalam keilmuan DKV terutama. Nah, sejak saat itu saya sebenarnya tidak langsung ingin daftar. Nah, jadi dulu saya punya teman, dia itu kerja di Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, pada saat itu saya ditawarin, bersedia nggak jadi dosen di IT Telkom Jakarta. Nah, dulu namanya masih IT Telkom guys. Nah, pada saat itu saya akhirnya, oke deh, saya coba. Karena pilihannya pada saat itu tidak mudah. Yang pertama saya harus meninggalkan tempat kampung halaman saya. Dari Jawa Timur saya harus merantau ke Jakarta. Nah, jauh dong. Dicoba udah jalan, capek coy. Nah, jauh, terus habis itu juga sangat gambling ya ketika kita ingin merantau itu kan banyak pikirannya ya. Jadi harus mempertimbangkan ini itu, biaya hidup dan sebagainya. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta sehingga pada akhirnya semuanya itu nggak tahu kenapa bermuaranya di Telkom University gitu loh. Karena jujur aja pada saat rekrutmen yang tadi saya bilang saya ditawarin, saya juga lolos di salah satu PTS ternama saingannya Telyu. Tahu nggak apa? Tahu? Jangan disebut. Ya itu, saya juga diterima di situ. Saya juga diterima. Nah, pada akhirnya tetapi karena saya mempertimbangkan satu dan lain hal terkait perkembangan karir, terkait bagaimana saya bisa mengaktualisasi diri sebagai dosen, perkembangan keilmuan saya, kemudian saya lihat juga dari mahasiswa-mahasiswanya, akhirnya saya memutuskan untuk berada di Telkom University. Nah, tadi kan bilang dari mahasiswa-mahasiswanya nih. Nah, kira-kira gimana Pak? Etika dari mahasiswa Telkom sendiri gitu ya, bikin apa kayak, waduh ke Telkom aja nih daripada ke sebelah gitu. Gimana etikanya? Etika ya? Etika, betul Pak. Ini etika kalian atau gimana? Buka kartu as nggak deh? Kan nanti aja deh Pak. Waduh ya, jangan. Jadi guys, sebenarnya kalau misalkan kita bisa melihat etika mahasiswa-mahasiswi itu sebenarnya itu sama aja. Gimana tuh samanya? Sama aja itu yang pertama ya sebelum saya jadi dosen saya pernah menjadi mahasiswa kan. Betul. Ya, saya juga mengalami bagaimana shock ketika kita mulai lulus dari SMA, SMK, kemudian kita masuk ke dunia kuliah. Nah, itu ada shock tuh pasti di situ karena kita semua harus mengenal orang baru, lingkungan baru dan sebagainya. Nah, kalau terkait etika itu sebenarnya ya general ketika kita misalkan tidak mengenal lingkungan kita, maka kita cenderung diem, ya enggak? Kalian pertama kali saya inget banget, kalian itu diem banget gitu di kelas, nggak jawab kalau nggak ngomong kalau nggak ditanya, terus pulangnya sendiri-sendiri, ya kan? Masih belum ada gerombol-gerombol gitu. Coba sekarang. Saya juga pendiam Pak. Pendiam kalau tidur, ya kan? Nah, kalau dari etika sebenarnya gimana sih? Kenapa pada akhirnya etika mahasiswa itu bisa membuat saya ke Telkom University gitu ya? Kita sama-sama tahu bahwa Telkom University itu kan mahasiswanya banyak banget, ya banyak banget. Mulai dari
ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu semuanya ada. Belum lagi kalau misalkan ada mahasiswa internasionalnya juga. Nah, sebenarnya etika tadi itu akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana teman-teman nanti itu menerima atau melakukan perkuliahan. Nah, di Telkom University itu kan ada tuh aturan-aturan yang jelas terkait etika mahasiswa, harus begini begitu. Nah, di Telkom University hal itu ditaati, gitu loh. Jadi misalkan nge-WA dosen, saya ingat sekali kalian pertama kali itu nge-WA dosen itu udah jam berapa aja nge-WA. Saya inget banget. Nah, terus pada akhirnya setelah dikasih tahu dosen wali kalian siapa? Bu Malda ya? Bu Malda. Nah, dikasih tahu gimana caranya menghubungi, gimana memperkenalkan diri pada saat awal nge-WA dan sebagainya. Hal itu sangat-sangat mengubah bagaimana kalian membawa diri kalian nantinya sebenarnya ya. Jadi etika itu nggak sekedar diajarkan di SMA, SMP, SD, tetapi juga diajarkan di perkuliahan. Nah, mahasiswa Telkom University itu etikanya bagus-bagus guys. Ya, Betul. Betul. Kata lu. Ya, benar kok. Kata saya juga gitu. Jadi bagus-bagus etikanya. Lihat kita. Aduh. Nih contohnya. Meskipun gondrong ya, dia itu tuh lihat gondrong. Nah, meskipun gondrong, dia tuh tetap bisa presentable gitu. Nah. Kalau misalkan diminta untuk rapi, dia akan rapi. Tapi kalau dibiarin ya udah kayak gini. Kayak gitu guys. Tapi saya mau tanya, ini seru-seruan aja beberapa. Tadi kan Bapak bilang anak-anak Telkom University ini tuh etikanya baik-baik gitu. Tapi ada nggak kayak ada momen gitu Bapak kayak jengkel sama etika sama salah satu mahasiswa atau mahasiswi di Telkom University ini kayak ih ini anak kok begini gitu. Sebenarnya kalau salah satu nggak pernah ya, banyak. Ternyata banyak guys. Bercanda. Jadi sebenarnya guys, menjadi seorang dosen itu akan sangat-sangat sering bersinggungan dengan hal-hal unik yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, contohnya misalkan ketika ngobrol, kadang-kadang kalian itu lupa bahwa ngobrol dengan dosennya. Ya nggak? Iya. Ketika misalkan kalian asistensi nih, ada tugas, terus kalian diskusi sama dosennya, tapi kadang-kadang kalian itu lupa bahwa ngomong dengan dosen. Nah, hal-hal kayak gitu itu sebenarnya ya mau nggak mau akan saya hadapi setiap hari. Jadi saya ya udah mungkin akan saya ingatkan. Nah, case-nya ada pernah lah satu mahasiswa sebenarnya nggak yang sampai jengkel banget ya. Cuman karena memang mahasiswa kan punya problemnya masing-masing ya. Mungkin pada saat itu problemnya dia lagi banyak ya. Dia lagi banyak masalah sehingga sepertinya dia juga menularkan vibe masalah itu ke orang di sekitarnya gitu. Ya karena itu saya pada akhirnya menegur lah ya. Jadi menegur. Jadi saya tidak memarahi dia. Saya nggak marahin tapi saya tegur. Saya tanya kamu kenapa gitu, apakah memang ada permasalahan, apakah sampai mau kuliah dan sebagainya, karena saya lihat kamu ditanya dosen juga tidak menjawab dengan baik gitu, kemudian sama teman-teman kamu juga kamu menjauh, ada jarak gitu. Nah kalau pertanyaannya adalah pernah jengkel, pernah, tetapi jengkel itu tadi tidak saya masukkan ke hati gitu. Tetapi saya purely ingin bagaimana sih ngebantu si anak ini biar bisa tetap kuliah dengan baik gitu, bisa tetap tetap semangat, tetap bisa bersosialisasi sama teman-temannya dan akhirnya sih lulus di mata kuliah tertentu ya gitu guys. Baik, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, pengalaman Bapak selama waktu menjadi mahasiswa gimana Pak? Semisal seru nggak atau kayak Bapak ternyata cuman kupu-kupu aja gitu? Baik. Pengalaman selama mahasiswa. Saya pernah menjadi mahasiswa kupu-kupu pada saat semester 1. Ya. Karena apa guys? Karena pada saat itu saya kuliah tuh di luar kota. Jadi tempat tinggal saya pada saat itu tidak dekat dengan kampus.
Sehingga saya berpikiran kalau misalkan sudah kuliah, udah selesai, saya capek. Dan saya juga harus OTW nih. Pada saat itu jaraknya sekitar 35 km kan. Oke, saya ke kampus ini, Pak. Nah, ya 35 km dan itu pada saat itu saya mikirnya bahwa ini jauh Iya. gitu loh. Saya harus kuliah, habis itu OTW, baru nyampe rumah pada saat itu ya udah tinggal capeknya aja. Nah, tetapi pada saat itu saya berpikiran, oke lah kupu-kupu nggak apa-apa, tetapi seenggaknya saya bisa mengaktualisasi diri saya itu di hal lain. Saya masih nongkrong sama teman saya gitu. Jadi, tetapi tidak dalam kegiatan kemahasiswaan. Paham nggak? Ya, kupu-kupunya itu kuliah, nongkrong, pulang. Oh, ada nongkrongan. Iya, ada nongkrongnya gitu. Nah, kemudian baru pada saat semester 2, 3, 4, 5 sampai 8 itu saya menyadari bahwa kuliah itu ternyata kesempatan yang bisa didapat itu sangat banyak. Nah, saya ingat banget saya pertama kali terjun ke bukan himpunan ya himpunan sih sebenarnya pada saat itu saya itu menjadi peserta pameran fotografi. Nah, saya menjadi peserta pameran, saya ikut, ternyata nagih guys. Nagih gimana? Apa yang bikin nagih? Nah, yang bikin nagih dari pameran adalah ketika kalian sudah bekerja keras untuk menghasilkan satu karya yang bagus. Kalian itu kalau karyanya udah dipajang aja di kamar kalian, yang lihat paling kalian aja kan, ya kan? Kalau enggak orang tua yang mungkin lalu ke kamar atau mungkin temen yang diajak ke kamar, udah sampai di situ aja. Tetapi ketika kalian ikut pameran, orang lain itu juga bisa melihat karya kalian. Teman sekelas, dosen lain, mahasiswa dari prodi lain, orang tua yang datang ke kampus, dan banyak banget tamu-tamu kampus dan sebagainya bisa lihat karya kalian kalau kalian ikut pameran. Nah, dari ikut pameran tadi itu ternyata saya menemukan sesuatu yang saya cari. Jujur saja saya dulu akan sangat haus dengan yang namanya apresiasi. Kalian haus juga nggak sih sama apresiasi? Nah, pada saat itu saya pada akhirnya menemukan, oh ternyata saya kalau ingin diapresiasi, maka saya harus terlihat. Bagaimana saya harus terlihat? Saya ikut pameran. Nah, gitu loh. Nah, pada saat itu memang pamerannya banyak banget, macam-macam. Ada pameran ilustrasi dan lain sebagainya. Tapi saya nggak jago ilustrasi. Nah, saya ikutlah pameran fotografi. Itu guys. Tadi kan udah seputar representasi mahasiswa nih Pak. Nih seputar DKV langsung nih Pak. Oke, DKV. Saya masih di sidang nih. Tanyainmu. Apa? Mau nanya apa terkait DKV? Iya Pak. Gimana pendapat Bapak terkait jurusan DKV di Telkom itu sendiri Pak? Maksudnya menurut saya jurusan DKV-nya kayak gimananya? Apanya dari gitu? segi mahasiswanya, dari segi pembelajarannya gitu. Apa yang oke. ngebedain dari yang lain-lain? Oke guys, jadi kebetulan saya kan juga tergabung sebagai tim yang menyusun kurikulum. Nah, ternyata banyak sekali step-step yang memang harus dilewati sehingga kurikulum itu pada akhirnya bisa kalian gunakan saat perkuliahan yang kalian dapetin. Jadi itu nggak serta-merta dosennya ingin ngomong A, akhirnya kalian dapat A. Enggak. Tetapi itu harus melalui serangkaian pengujian. Jadi misalkan kami harus tanya ke industri dulu. Industri itu butuh apa sih? Industri itu butuh mahasiswa atau lulusan yang bisa ngapain. Nah, setelah itu kami akan memformulasikan, oh ternyata mereka butuh ilustrator nih, anggap aja ilustrator. Mereka butuh ilustrator. Ilustrasi itu harus didukung dengan beberapa keilmuan, ya nggak? Contohnya misalkan rumah dasar, ya nggak? Terus gambar bentuk, ya. Terus habis itu apalagi kayak teori warna, bagaimana anatomi tubuh dan seterusnya. Terus bagaimana kita membuat konsep dari ilustrasi tadi, briefnya bagaimana, copywritingnya gimana. Nah, pada framework itulah saya akhirnya mengetahui bahwa kurikulum itu tidak serta-merta muncul. Dia harus didasarkan pada industri. Nah, salah satu universitas yang memang mendasarkan kurikulumnya pada industri itu ya di Telkom. Gitu.
Itulah kenapa di Telkom tuh banyak perusahaan yang udah langsung kerja itu. Sip. Bener. Telkom guys. Masuk ya. Masuk. Terus apa lagi? Oke. Lanjut. Minum ya Pak, minum. Udah sih, kan ya. Rasanya menjadi dosen DKP di Jakarta ketika Bapak dalam menghadapi mahasiswa DKP Jakarta. Waduh, pertanyaan sulit. Rasanya adalah nano. Kalian tahu nano? Tahu Pak, permen. Ya, bukan permen. Maksudnya iya nano itu permen gitu. Iya campur. Nano permen. Aduh. Nah, rasanya itu macam-macam guys. Yang pertama jujur saya senang banget bisa ketemu kalian, bisa tahu perkembangan kalian dari semester 1, 2, sekarang 3 ya? Nah sekarang 3. Saya tahu bahwa yang awalnya, saya ingat banget dulu Agam ini pada saat awal masuk, dia tuh idealis banget. Gambarnya tuh harus bagus banget. Saya ingat banget dulu di mata kuliah rupa dasar. Dia itu harus rapi banget, dia itu pakai tinta Cina itu pelan-pelan gitu. Sampai sekarang loh Pak itu Pak. Sampai sekarang. Pak. Waduh. Tetapi pada akhirnya di akhir-akhir itu dia sudah bisa meluruhkan sedikit idealismenya. Sedikit tuh Pak. Ya, yang penting selesai. Yang penting selesai. Nah, itu dia udah menerapkan proses itu. Jadi itu kan berkembang bahwa bagaimana idealisme itu tidak selamanya bisa menyelamatkan kita. Ya nggak? Kadang menyesatkan. Nah, kadang menyesatkan. Anggap aja kalau misalkan kalian harus perfect nih, bagus banget, tapi nggak selesai tuh kan, dapat nilai kan? Enggak jelek juga. Nah, kan? Ya kan? Nah, dari situlah pada akhirnya kita harus bisa menyesuaikan dengan diri lingkungan kita. Ya, bagaimana kita ditempatkan di suatu lokasi, bagaimana lingkungannya, orang-orang di sekitarnya, kita harus bisa menyesuaikan dengan itu. Dan karena itulah yang bisa buat kita survive. Nah, rasanya gimana ketika saya menghadapi mahasiswa? Karena gini teman-teman, kuliah itu saya paham bahwa kuliah itu tidak selamanya menyenangkan. Ketemu teman oke, nongkrong oke, tapi ada kalanya ketika tugas sudah mulai numpuk, tugas sudah mulai banyak, semuanya datang bersamaan ya kan, tugas, UKM, himpunan, semuanya di satu. Apa yang terjadi di kalian? Udah itu doang udah capek Pak, panas. Panas apa ya? Panas. Celupin ke air guys. Nah, kalau misalkan muncul hal seperti itu, biasanya mahasiswa itu banyak banget coping mekanismenya. Kalian tahu coping mechanism? Coping mechanism itu adalah bagaimana cara kalian menghadapi suatu masalah. Ada yang ya udahlah bodo amat gitu. Ada yang gua harus selesaiin ini. Ada yang udahlah nanti aja. Akhirnya ditinggal main game dulu, tinggal nongkrong dulu. Nah, itu adalah salah apa namanya coping mechanism. Nah, yang bikin saya kadang-kadang itu agak menguras hati saya itu menghadapi coping mekanismenya kalian. Contohnya misalkan tugas banyak nih, secara otomatis kan banyak banget tuh yang ya udahlah ntar aja lah, ngegame dulu lah, ngopi dulu lah, santai dulu nggak sih, gitu kan. Pada akhirnya hal seperti itulah yang membuat saya harus menyesuaikan dengan bagaimana kalian menyelesaikan tugasnya, durasi waktunya. Nah, saya pada akhirnya biasanya akan menanyakan ke teman-teman sekalian, gimana nih tugas lagi banyak, kira-kira bisa nggak selesai di minggu ini, nah, atau tanggal segini. Kalau misalkan nggak bisa, saya otomatis biasanya akan teman-teman propose nih 2 minggu deh Pak gitu. Nah, tapi kan belum tentu saya setuju kan. Nah, tapi saya biasanya ngambil jalan tengahnya, ya udah seminggu plus 3 hari, seminggu plus 2 hari, tergantung dari bobot dari tugasnya itu gitu. Jadi memang banyak sih pengalaman-pengalaman yang memang saya baru dapatkan itu ketika ngajar kelas dengan dinamika yang macam-macam kayak gitu. Karena beda banget nih kalian tuh angkatan 01, kelas 01, kelas 02, kelas 03. Masing-masing 1 2 3 ini beda. Nah, di dalam masing-masing kelas itu beda-beda juga. Ya enggak? Yang Hafiz gimana, yang Agam gimana, terus yang Vini gimana, yang Davis gimana, yang Andra gimana. Nah, itu saya harus menyesuaikan. Karena apa? Karena saya paham betul bahwa paradigma pendidikan yang semuanya harus sama itu tidak bisa dilakukan di zaman yang sekarang, guys. Teman-teman itu misalkan, saya ingat banget ada ilustrasi ada sebuah sekolah yang nyuruh manjat pohon, tetapi murid-muridnya itu adalah hewan-hewan. Ada di situ ada monyet, ada gajah, ada ikan.
Kan kalau misalkan kita suruh manjat pohon, yang ikan kan nggak bisa, ya kan? Yang bisa cuma monyet. Nah, disitulah pada akhirnya yang ikan ini sebenarnya dia pinter, tetapi terlihat tidak pinter. Nah, pada akhirnya dari situlah paradigma pendidikan itu harus disesuaikan dengan si anaknya, yang dinamakan Student Centered Learning atau SCL. Jadi berpusat pada kalian. Yang menyelesaikan siapa? Dosennya. Gitu guys. Nah, itulah rasanya menjadi dosen DKV di Telkom University Jakarta. Telkom guys, Telkom. Masuk ya. Masuk coba. Oke. Apalagi pertanyaannya? Udah gitu doang. Belum, masih enggak. Lanjut banget Pak. Ini kita harus lebih lama lagi Pak. Oh, iya, silakan. Saya punya banyak waktu untuk kalian. Gimana Pak? Ya kira-kira